Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Baik. Mohon HP-nya dimatikan dulu ya. Kita dalam proses belajar. Oke, Bu. Ya, makasih. Dan tetap semangat ya. Sekarang kan dalam masa corona masih mineral ya. Jadi duduknya bagus di nggak usah terlalu rapat. Sebelumnya pada pagi hari ini sebenarnya udah makan? Belum. Karena puasa ya? Iya, belum. Masih fokus ya. Habis tadi pagi habis sahur salat subuh ada kan? Ada, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih baik kita membaca doa. Membaca doa dipimpin oleh Cynthia. Silakan. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masuk ya, Ibu mau ambil absen dulu ya. Kita hadir. Sepertinya sepi ya kelasnya, banyak yang sakit ya? Iya, Bu. Banyak yang izin, Bu. Ketiduran, Bu. Banyak yang buat kota, Bu. Oke, di absen dulu ya. Fitri Anissa. Hadir, Bu. Regina Lani. Izin, Bu. Hadir, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Sakit Sakit kan? Sakit flu. Sakit ya. Cynthia Ramadhani. Hadir, Bu. Desa Amanda. Hadir, Bu. Zahra. Absen, Bu. Absen. Oh, tiduran juga kali ya. Iya, Bu. Oke. Hujan. Hujan. Masa tadi telang ya? Pelajaran sama Ibu pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kita fokus ya. Nah, sebelumnya materi kita kan tentang teks eksposisi. Tapi di akhir pembelajaran Ibu sudah menjelaskan kalau minggu sekarang kita mau belajar tentang Teks berita. Nah, sebelumnya sudah Ibu katakan juga untuk mencari sedikit tentang teks berita. Ada dicari nggak sih materinya? Ada, Bu. Ada ya. Nah, materinya ada yang bisa nggak jelasin sedikit aja tentang teks berita apapun itu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks berita adalah tulisan yang mendeskripsikan informasi kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Nah, di sana telah dijelaskan sedikit ya. Teks berita itu harus faktual dan aktual. Faktual. Wah, habis. Maaf ya, habis. Nah, faktual dan aktual maksudnya di sini adalah berarti berita itu adalah suatu informasi yang fakta, tidak imajinasi, tidak pendapat, tidak opini. Berarti benar-benar kejadian. Misal contoh yang terjadi pada tadi pagi, ada yang tahu ada tawuran yang terjadi? Tahu, Ada. tahu. Nah, itu beritanya itu adalah faktual, benar-benar terjadi. Kejadian itu kalau nggak salah jam 2:30 pagi ya. Iya, Bu. Nah, itu adalah satu berita nanti disajikan dalam bentuk teks. Itulah berita yang faktual dan aktual. Bukan misalnya ada terjadi kebakaran di UNP. Emangnya ada kebakaran di UNP? Tidak. Tidak. Nah, berarti itu tidak teks berita. Nah, kita lanjut. Sekarang kalau tentang teks berita itu ada yang namanya struktur teks berita. Nah, ada yang tahu struktur teks berita? Ada yang tahu? Nah, baik, dijelaskan ya. Struktur teks berita itu ada 4. Nah, yang pertama judul berita. Nah, judul berita. Judul berita. Coba kita lihat, coba diimajinasikan saja ya. Kita lihat pada koran. Nah, di koran itu ada judul yang biasanya judul itu di tengah, di paling depan, Di atas. ya, di atas. Nah, dia tuh yang di tengah biasanya itu kadang ada yang hurufnya itu tebal. Gitu. Iya. Nah, itu yang dikatakan judul. Lanjut yaitu yang kedua adalah Kepala. kepala berita. Nah, biasanya di teks berita itu misal kayak seperti yang tawuran tadi, Padang terjadi tawuran di anak air bla 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 pada hari jam bla bla bla. Nah,
Yang singkat itu kan sudah memupuk semuanya itu. Iya. Sudah mengandung 5W tambah 1H. 5W tambah 1H tahu? Tahu. Nah, apa saja? Apa? Siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan bagaimana. Pintar sekali. Nah, di kepala berita itu telah mengandung 5W tambah 1H. Kita lanjut, yaitu yang ketiga adalah Tubuh berita. Nah, tubuh berita itu adalah penjelasan dari kepala berita. Di sana lebih lengkap disajikan apa saja misalnya yang terjadi pada tawuran tersebut, apa saja dampaknya, apa saja mana tahu ada korbannya, bagaimana apa saja yang terjadi, bagaimana apa yang terjadi lah di sana ya, bagaimana yang terjadi pada berita tersebut. Nah, yang terakhir adalah ekor berita. Nah, di ekor berita itu biasanya sedikit seperti kesimpulan, tapi tidak seperti kesimpulan pada teks-teks biasanya. Biasanya itu di ekor berita itu tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya, merupakan untuk penutup saja pada berita tersebut. Nah, kalau lebih jelasnya, Ibu telah memiliki satu contoh berita. Ada yang bisa bantu Ibu ke depan? Bisa, Bu? Ya, silakan. Cynthia ya namanya? Iya, Bu. Kemarin juara 1? Iya, Bu. Alhamdulillah, juara 1 ya. Besok sebelum masuk kelas, Ibu minta tolong ya stiker Ibu di sini ya. Siap, Bu. Nah, sekalian aja ya Cynthia ya. Ya. Perhatikan ya. Tolong diperhatikan, jangan berbicara. Nanti kita berbicara setelah ini ya melalui WhatsApp. Oke. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh teks berita. Karena Ibu telah memiliki seperti untuk mengandung apa ya? Lebih semangat ya, seperti anak berwarna. Ya, berwarna, lebih hari-harinya lebih berwarna. Silakan Cynthia. Beri aja tanda panah yang mana termasuk ini dan ini. Tolong Tessa. Iya, Bu. Tolong kita tempel ya. Ngomong sebelumnya ya. Jelaskan, Bu. Nggak usah dibuat aja ya yang mananya, nanti kita jelaskan lagi. Oke, Bu. Bisa. Bisa. Ya, Bu. Nah, dari yang di tes berita mana yang termasuk Ini, Bu. ini judulnya? Judul, baik. Oke, lanjut. Ini tubuhnya. Ini kepala. Kepala siapa? Kepala berita. Kepala berita. Nah, ini baru tubuh berita. Nah, ini ekor. Terima kasih. Ya, Bu. Oke, coba diperhatikan apakah yang dibuat Cynthia ini benar atau tidak. Walaupun Cynthia juara 1 tetap mungkin ada kesalahan ya. Nah, kalau kata Cynthia yang di atas ini adalah judul, benar apa benar? Nah, kenapa dikatakan judul berita? Karena letaknya paling atas. Nah, pintar banget. Lanjut ya. Yang kedua ini adalah kepala berita. Benar? Benar. Yang pintar ya, dibuat seperti ini. Nah, yang paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6 itu merupakan Tubuh berita. Benar? Nah, kenapa benar? Karena dia berisi tentang kepala berita tadi, Bu. Penjelasannya ya. Penjelasannya. Nah, pintar. Dan yang terakhir adalah ekor berita.
Benar? Nah, berarti Cynthia pas ya juara 1 ya? Iya. Pas ya. Alhamdulillah. Oke, sepertinya sudah paham? Sudah. Nah, sedikit lagi tentang unsur-unsur berita. Nah, sudah dikatakan tadi di kepala dan di tubuh berita itu ada mengandung 5W tambah 1H. 5W tambah 1H. Kalau 5W tambah 1H itu kan bahasa Inggris. Adik Simba. Bahasa Indonesia. Pintar. Adik Simba. Nah, di dalam berita juga harus memiliki 5W tambah 1H. Jika tidak ada salah satunya, maka itu tidak dikatakan teks berita yang utuh. Nah, harus di teks berita itu memiliki adik Simba. Nah, lebih pemahaman lebih lanjut, Ibu akan memberikan satu contoh teks berita. Silakan dilakukan secara berdiskusi. Waktunya cuma 10 menit. Tentukan 5W tambah 1H. Baik, Bu. Baik, Silakan didiskusikan. Yang mana? Apa tuh? 5W tambah 1H. Apa yang terjadi? Ya, apa yang mana? Dibaca dulu beritanya. Nanti kalau ada yang nggak tahu, ditanya saya. Bisa teman. Apa yang terjadi ini dilaporkan tadi masanya ke KPK. Nanti tanya ya, kalau nggak jelas ya. Ya, Bu. Ini. Oh, ini ganjaran Enggak. Sudah selesai, waktunya 10 menit sudah selesai. Sudah, Bu. Bagus. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan secara presentasi. Baik, pada kelompok silakan berdiri ke depan. Nah, tunggu videonya. Nah, tolong dibacakan yang mana yang termasuk 5W tambah 1H. Secara berdiri ya. Oke. Baca sampai tunggu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 3 orang. Saya Cynthia Ramadhani. Saya Desa Menda Putri. Saya Fitri Nisa Nova. Baiklah, kelompok kami akan membacakan unsur-unsur dari berita yang dengan judul dilaporkan Adi Masardi ke KPK. Ini respon Ganjar Pranowo. Baiklah, saya akan menjelaskan itu apa dari 5 unsur tersebut. Yang pertama yaitu what atau apa. What dari sini adalah tanggapan Ganjaran Pranowo usai dilaporkan oleh Adi Masardi atau Presidium PNPK ke KPK. Dan Wu yaitu siapa? Adalah Gubernur Jawa Tengah atau Ganjar Pranowo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya unsur yang unsur ya. Yang ketiga unsur when, kapan terjadi berita tersebut, yaitu tanggapan disampaikan pada hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Unsur yang keempat where, di mana tempat kejadian berita tersebut di Solo. Selanjutnya rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu why. Bagaimana Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena adanya dugaan keterlibatannya dalam korupsi EKTP. Selanjutnya how dan bagaimana. Saat diminta keterangan oleh wartawan detik.com, Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut. Sudah selesai? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jawabannya sudah benar ya. Berarti sudah paham apa saja yang dikatakan dari pengertian secara umum teks berita, apa saja yang termasuk struktur teks berita, dan apa saja unsur-unsur teks berita. Baiklah, mungkin sedikit yang mau Ibu ralat di luar dari pembelajaran teks berita ya. Kalau saya presentasi, kita di akhir kita mempresentasikan, kita tidak perlu mengatakan bahwa kalau salah mohon dimaafkan. Kita sudah berdiri di depan, berarti kita sudah pasti jawaban kita benar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik. Nah, karena berhubung waktu terlalu cepat ya kalau kita belajar dengan serius, walaupun sedikit tadi ada yang ambil di awal, ada yang ngobrol-ngobrol. Lapar, Bu. Lapar, jangan dibaca kalau puasa ya, yang ulangi pahala. Nah, senang ya
sama ibu ya? Iya. Senang ya? Sangat senang. Olahraga, Bu. Oh, Olahraga Bu. olahraga, baiklah. Mungkin sedikit untuk penutupan pembelajaran kita tentang teks berita. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang struktur? Oh, baik itu. Kesimpulan struktur teks berita yaitu judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagus, berarti struktur ada 4 ya. Selanjutnya tentang unsur-unsur teks berita. Ya, Desa. 5W nama 1H. Apa itu? What, Ya. where, when, why, wo, how. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia? Adiksi Mbak. Adiksi. Apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Baik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Semoga yang dijelaskan hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak ibu. Dan ibu akhiri dalam pembelajaran hari ini kita salam dulu. Habis itu baru pulang dengan teratur. Silakan simpan dulu buku-bukunya. Baik, Bu. Jangan ada tercicir, jangan ada yang pergi main. Nggak usah yang pergi ke mall. Maskernya juga dipakai. Ya, Bu. Baik kan? Kita doa penutup ya, dipimpin oleh Cynthia Alhamdulillah ya. Baiklah, untuk mengakui kelas kita pada hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya.